Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Di masa pandemi ini jangan lupa pakai masker kalau kita keluar rumah. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bareng di mana masalah upgrade RAM. Nah, upgrade RAM ini saya buat karena banyak pertanyaan yang komen di unboxing yang telah saya buat, yaitu di HP 14S CF1046TU dan maupun di upgrade di 14S CF1046TU. Nah, dimana banyak pertanyaan yang tentang Bang, maksimal RAM-nya berapa? Bang, supportnya yang berapa? 2123 atau 2400 atau 266? Nah, berhubung pertanyaan itu banyak, maka saya buatkan video yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan ini yang saya praktekkan adalah pada HP 14S CF1051TU. Nah, dimana sebenarnya tidak saya unboxing karena ini laptop ini adalah pinjaman dari teman. Oke teman-teman, langsung aja. Laptop ini sudah saya buka casingnya, bagian belakang alias bawah. Ini dia, dicongkel gitu. Tutorialnya sudah saya buatkan sama, yaitu di HP 14S CF1046TU, dimana bisa melihat di channel saya ini. Oke, saya buka aja kayak ini. Nah, kelihatan teman-teman nih, sudah tersedia satu slot untuk upgrade, dimana memang disediakan oleh HP supaya teman-teman bisa lebih lega RAM-nya. Oke, kita cek dulu. Ini dia ya, kelihatan ya, ini dia RAM-nya 4GB, dan di sini masih ada tersedia lagi satu slot. Oke, kita buka, cek dulu ini berapa kecepatan dari bawaannya dari HP 14S 1051TU ini. Oke, copot, dan ini dia teman-teman, dari Samsung, dengan kecepatan 266. Kelihatan ya, ini dia 266. Oke, bagus, karena termasuk yang cepat. Jadi ini nanti harusnya bisa dipasang 2133 dan 2400. Oke, kita coba aja. Oke, pasang lagi yang slot pertama tadi, gini aja. Oke, saya punya DDR4 dari Samsung juga, tapi yang ini dia 2400. Seharusnya bisa. Ini 4GB ya, 4GB. Kita coba aja bisa apa enggak, karena kita sekaligus ngetes. Oke, saya pasang aja ini. Ini dia teman-teman. Gini aja masanya. Pasang gini, tinggal tekan, saya bunyi. Nah, ini dia kayak gitu. Oke teman-teman, kita coba nyalakan aja. Bisa support apa enggak? Harusnya 8GB. Oke, sebentar. Saya nyalakan. Ya, sebentar teman-teman, saya nyalakan. Ini dia tombol on off-nya di sini. Oke, bisa nyala pada harusnya 8GB ya. Ini berbeda dari DDR4 266 dan DDR4 2400. Bisa booting apa tidak? Harusnya bisa sih, karena sama-sama DDR4. Nah, kita coba. Nah, bisa booting teman-teman, harusnya 8GB. Oke, SSD harusnya cepat. Oke, ya cepat ini harusnya. Oh ya, sekedar ini memang saya pinjam, jadi saya nggak sempat unboxing yang seri laptop HP 14S CF1051TU. Yang saya unboxing adalah HP 14S CF1046TU yang sebelumnya teman-teman udah bisa lihat nih. Oke, sebentar tunggu teman-teman, masih booting. Oke, udah booting, kita lihat dulu, harusnya 8GB. Di sini aja task manager, kemudian performa di sini ya, kelihatan teman nih 8GB nih, berarti support ya 2400 dengan 266, dan kecepatannya tetap jadi 2133 karena alasannya adalah Intel Celeron 4020 ini hanya support RAM yang berkecepatan 2133 saja.
Dimana saya lihat di katalog Intel sendiri maksimum bisa mencapai support RAM 64GB, tapi di pasaran kan yang ada cuma 16GB maksimal ya, sepengetahuan saya loh ya, nggak tahu kalau sudah ada yang rilis baru. Itu aja teman-teman ya, support ya 8GB, ini dia kelihatan, dan ini dia hardware servernya 113, available-nya 5,5GB, yang terpakai 2,3. Bayangkan kalau RAM-nya 4GB, waduh hampir habis. Oke teman-teman, saya shutdown dulu karena sudah berhasil bahwa ini 266 dan 2400 bisa jalan. Oke, kita selanjutnya untuk RAM yang lain. Sebentar, saya shutdown dulu. Ya teman-teman, ini dia yang 2400 saya copot, kemudian saya pasang lagi, coba saya praktikum yang ini 8GB 2133. Saya punya Corsair, ini dia 8GB 2133, bisa panda, harusnya kan 4 tambah 8 harusnya 12. Banyak juga saya baca di referensi maksimal cuma 8GB sih, tapi tidak tahu, kita coba bareng apakah bisa. Oke, pasang aja lagi kayak gini. Oke, sudah, kita nyalakan lagi, bisa panda, saboting panda. Sebentar. Ya, mau booting teman-teman. Kita tunggu sampai benar-benar bisa dilihat Windowsnya. Sebentar. Nah, sepertinya dia menyesuaikan hardware dengan baru. Tandanya tadi itu mungker-mungker tadi atau melingkar. Ya, mau booting teman-teman. Harusnya 8 plus 4 12. Ya, mau teman-teman, kita cek lagi di task manager berapa, harusnya 12 ya. Ya, ini dia 12 teman-teman, kelihatan, semoga kelihatan 12 ya, ini dia 12 ya, 12 GB, dan masih tetap running di 2133 karena memang maksimalnya di situ, dan free space-nya ya 9,5 GB, yang terpakai 2,4 sama seperti tadi sebelumnya. Wah, memang rakus memori ya Windows 10 itu, bayangkan 4 GB lagi. Maaf bukan menyudutkan nih, tapi 4 GB itu memang kurang, kan terasa kalau kita buka browser maupun editing maupun pada saat ini buka-buka aplikasi yang banyak. Oke, berhasil ya teman-teman. 266 dipasangkan bareng dengan 2133, jadi jalan bagus, tetap running di 2133 karena maksimal dan kemampuannya dari Intel Celeron ini adalah 2133, jadi tergantung prosesornya bukan dari RAM-nya. Oke, saya shutdown. Kita coba yang lainnya. Ini saya coba lagi 8GB tambah 8GB harusnya 16. Oke, saya shutdown dulu teman-teman, sabar. Ya, saya coba dulu yang Corsair yang 8GB ini, maaf, yang 8GB yang, oh sebentar, salah, yang saya copot, sorry, yang 4GB, karena kita akan praktikum 8 plus 8. Oke, saya copot, ini dia yang 4GB 266. Oke, saya ganti yang ini 8GB 2400. Ya, ini dia teman-teman, saya masih punya Samsung 8GB 2400. Oke, kita pasang, harusnya 16 ya. Oke, saya pasang aja, tekan aja udah sampai kunci, selesai. Oke, nyalakan lagi. Ya, kita praktik memang teman-teman, supaya teman-teman nggak penasaran alias tidak salah beli. Oke, nyalakan lagi. Ya teman-teman, udah bisa. Kita lihat dulu berapa yang terdeteksi dari RAM yang saya pasang tadi. Ya,
Ini dia teman-teman, 16 ya, 16 kelihatan ya, semoga kelihatan. 16 GB ini dia, tetap berjalan di 2133. Ini dia available-nya 13,5 dan yang terpakai tetap 2,3 GB dan 2,4 seperti itu. Oke, bagus teman-teman. Jadi laptop ini bisa support 16 GB maksimal. Akan tapi saya tidak punya RAM untuk mencoba 16 GB plus 16 GB atau 16 plus 8. Jadi saya cuma bisa di percobaan ini aja. Tapi seharusnya bisa, karena Intel sendiri yang bilang bahwa maksimal support DDR4 2123 dengan kapasitasnya 64 GB. Tapi ini tadi Intel Celeron dual core ini tidak ada turbo boost, dikasih RAM gede-gede kan percuma, karena bottleneck antara RAM besar dengan prosesor yang kemampuannya biasa saja. Jadi bagi saya yang pas adalah kombinasi 4 plus 8 GB karena lebih efisien dan harganya pas seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya banyak dana gak apa-apa, 8 plus 8 kalau itu dirasa lebih memuaskan atau lebih lega kan. Tapi itu tadi teman-teman, RAM besar tapi prosesornya ini kurang kuat atau kurang gahar karena speednya kecil, 1,8 GB dengan 2 core saja, tidak ada turbo boost. Jadi memang untuk mobile teman-teman, ini editing kecil, ringan, nonton film, browsing dan sedikit untuk editing desain grafis. Jadi itu aja ya teman-teman dari praktikum hari ini. Dari pertanyaan teman-teman yang bahwa Bang supportnya DDR berapa, jadi sudah jawab bahwa bisa DDR4 266, 2133 maupun 2400. Itu aja. Kemudian maksimal berapa? Nah, untuk kali ini saya cuma bisa menyampaikan 16 GB masih bisa. Kenapa sampai 16 GB? Karena supaya tidak bottleneck atau terjadi masalah ketika ada kinerja yang tinggi dengan prosesornya. Jadi kalau ngomong gampangnya sia-sia teman-teman, kita RAM gede tapi prosesornya kurang, itu aja. Oke teman-teman, itu aja dari pembelajaran maupun menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada komentar di video unboxing saya yang di HP 14S CF46TU kemarin. Oke, kalau masih ada teman-teman bingung, komen aja, gak usah malu-malu, sebisa mungkin akan saya jawab dengan kesempatan saya. Oke, jaga diri, jaga kesehatan, no hate and cheers.